selamat sore dan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada saudara-saudari kaum muda remaja yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui radio, video, internet, dan DVD dimanapun saudara-saudari berada. Tak lupa saya juga menyapa saudara-saudari yang mungkin baru pertama beribadah bersama kami. Saya ucapkan selamat beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus mengurapi kita semua sehingga hadirat Tuhan nyata di dalam ibadah kita saat ini. Mungkin banyak kebutuhan kita, tapi yang kita perlu dalam hidup di dunia adalah hanya satu, yaitu kita perlu Tuhan. Sebab hanya dalam Tuhan kita mendapatkan segala-galanya, baik untuk hidup sekarang, masa depan, bahkan sampai hidup kekal. Mari kita angkat pujian kita dalam nyanyian suplemen nomor 37. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari kita bangkit berdiri. Surnya. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Surnya sekali lagi. Dan doa pembukaan dengan hormat kami silakan kepada Bapak Gembala. Ajaiban kami Tuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Demikian Tuhan, pengakuan kami bersama, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami sangat membutuhkan pribadi-Mu untuk bisa bertahan Tuhan di dalam lautan dunia ini yang penuh dengan angin dan badai gelombang ini Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa tanpa Engkau, sebabnya kami sangat membutuhkan pribadi-Mu. Kami sangat bersyukur Engkau memberi kesempatan pada malam ini kami bisa beribadah melayan Tuhan, mencari pribadi-Mu, menemukan pribadi-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh kami selamat di lautan dunia yang sedang dilanda oleh angin gelombang Tuhan.
badai di lautan dunia ini. Kami selamat bersama Tuhan, bahkan kami menuju pelabuhan damai sejahtera, kesempurnaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau menjamin kami untuk hidup sekarang juga hidup kekal di dalam Engkau Tuhan. Namun kami menyadari banyak kekurangan, kelemahan kami, ketidakmampuan, ketidaklayakan kami menyelenggarakan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat, kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di jalan WR Supratman 4 Surabaya, di jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi juga kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah-tengah kami sekalian. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan, tolong kami semua. Saudara-saudara kami dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Engkau tolong kiranya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Tidak terhalang apapun, tolong semua. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali, jiwa baru Engkau pertambahkan. Gembalakan kami semua. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita semua yang datang saat ini sungguh-sungguh sangat memerlukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena kita banyak mengalami di dalam dunia ini banyak pergumulan, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Raja yang Maha Besar. Mari kita angkat satu pujian dalam nyanyian rohani nomor 248. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan kesukaan bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya,
Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya bagi keselamatan puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Silakan duduk kembali. Kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 381. Nyanyian rohani nomor 381. Bukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita bangkit berdiri. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Silakan duduk kembali. Sekarang mari kita angkat lagi satu pujian yang pernah dinyanyikan oleh vokal grup, yaitu yang judulnya Yang Selalu Kuandalkan.
Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kornya, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dari awal kembali. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Bapak Gembala sering mengatakan bahwa hidup kita di dunia semakin hari bukannya semakin mudah, tapi semakin sulit. Dan itu adalah kenyataan. Namun dalam penggembalaan saya yakin Tuhan sanggup menjadikan semua enak dan ringan, semua baik, indah, dan bahagia pada waktunya. Mari kita pujikan pujian ini kembali dengan penuh pengakuan. Sementara yang ingin bersaksi, tempat kami persilakan di depan untuk digunakan sebaik-baiknya. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dari awal kembali. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu hanya bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang ingin bersaksi, kesempatan masih saya berikan. Sambil menunggu, mari kita pujikan pujian dari Suplemen nomor 70. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku,
adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumpun hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita angkat kembali pujian dalam nyanyian rohani nomor 342. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kemudian vokal grup dipersilakan untuk menaikkan pujiannya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia.
jawabanku. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi. Kita tak berdaya, ku berharap padanya. Tak pernah dibiarkan yang percaya padanya. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku. Hanya Kau jawabanku. Hanya Kau jawabanku. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalamnya ada kuasa nama Yesus yang memberi kita jawaban bagi setiap persoalan kita, memberi kita harapan di dalam hidup sekarang, bahkan jaminan kepastian untuk hidup masa depan, bahkan sampai hidup kekal. Mari kita pujikan suplemen nomor 65, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Dari awal kembali. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari kita pakai berdiri. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya. Dalam nama-Mu Tuhan, kami mendapatkan jawaban, kami mendapatkan kepastian hidup kami untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya Tuhan. Nama-Mu adalah kuasa firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami sangat membutuhkan firman-Mu yang menjadi jaminan atas hidup kami, firman-Mu yang menjadi jawaban atas hidup kami, firman-Mu yang menjadi mujizat dalam hidup kami. Baik untuk hidup sekarang Tuhan, kami tertolong oleh Tuhan, bahkan mujizat yang terutama adalah keubahan hidup sampai kami bisa sempurna seperti Engkau Tuhan. Bukakanlah
firman-Mu bagi kami pada malam ini. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, juga di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun berada. Urapi semua Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu Tuhan untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Sungguh kami hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan, satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih berada dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Secara keseluruhan ini menunjuk tentang kebenaran. Saudara, masuk dalam kebenaran, nanti menuju kesucian sampai kesempurnaan. Saudara, jadi manusia pada mulanya Tuhan menciptakan manusia. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia sama mulia dengan Dia, satu gambar dan teladan, menurut gambar dan teladan Tuhan, dan ditempatkan di Taman Eden bahagia. Ya. Tetapi manusia berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan, kesucian dan kebenaran Tuhan. Kehilangan kemuliaan, kesucian dan kebenaran Tuhan. Kehilangan gambar teladan Tuhan, sama dengan telanjang. Sama dengan telanjang dan diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden ke dalam dunia sehingga hidup dalam kutukan. Ya. Diusir dari Taman Eden ke dalam dunia sehingga hidup dalam kutukan, dalam penderitaan, kesusahan, air mata dan lain-lain. Kalau dibiarkan akan menuju kepada kebinasaan. Kebinasaan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan mau mengasuh manusia berdosa supaya kembali pada kebenaran. Nah ini Lukas 6 kebenaran. Tuhan mau mengasuh manusia berdosa supaya kembali pada kebenaran, kesucian dan kemuliaan Tuhan. Kembali pada gambar dan teladan Tuhan. Sehingga manusia kembali ke Firdaus. 1000 tahun damai nanti sampai masuk Yerusalem yang baru. Kerajaan surga yang kekal. Nah, ini tentang asuhan Tuhan. Tuhan yang mengasuh manusia berdosa supaya kembali pada kebenaran, kembali pada kesucian, kemuliaan Tuhan, kembali pada gambar teladan Tuhan, berarti kembali ke Firdaus, 1000 tahun damai sampai masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan dalam Lukas 6, itu 7 hal yang diasuh oleh Tuhan.
kita sampai pada yang ke-6, Lukas 6 ayat 27 sampai 45. Hati diasuh oleh Tuhan. Lukas 6 ayat 27 sampai 45. Hati diasuh oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengasuh hati kita supaya meneladan hatinya Tuhan. Tuhan mengasuh hati kita supaya meneladan hatinya Tuhan. Meneladan hatinya Tuhan. Hati yang lembut itu saja. Hatinya Tuhan, hati yang lembut, jangan hati yang keras. Hati yang lembut. Prakteknya kita sudah mendengar mulai yang lalu, nomor 1, prakteknya ayat 27 sampai 46 itu saja. Itulah mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Nah, ini ayat 27 sampai 36 ya. Ayat 27 sampai 36 itu mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Ini menunjuk hatinya Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Ya, ini mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Itu sama dengan hati Allah Bapa. Hati Allah Bapa. Ya, hatinya Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Sabtu lalu kita belajar tingkatan mengasihi. Ini saja, tingkatan mengasihi. Yang pertama, mengasihi sesama yang mengasihi kita. Itu ayat 32 sampai 34. Ya, ayat 32 sampai 34. Ini tingkatan mengasihi sesama. Ya, yang pertama, mengasihi sesama yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita, dia baik sama kita, kita baik sama dia. Mengasihi sesama yang mengasihi kita. Itu paling rendah. Ya, sebab orang berdosa, pemungut cukai juga tahu itu. Tahu itu saja. Orang baik ya saya baik. Kalau orang jahat, jahat. Gitu saja. Jadi mengasihi sesama yang mengasihi kita. Tingkat pertama. Tingkat kedua, yaitu ayat 31, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ayat 31, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi kita tidak mau merugikan sesama. Apa yang ingin sesama perbuat pada kita, kita perbuat kepada dia. Sama ya, tidak mau merugikan. Yang ketiga, tingkat ketiga adalah mengasihi musuh, sampai mengasihi musuh. Ayat 27 sampai 30, kemudian ayat 35 sampai 36. Mengasihi musuh. Orang merugikan kita, jahat pada kita, kita tetap mengasihi dia. Nah, inilah sebagai hati Allah Bapa. Hati Allah Bapa. Kita diasuh, hati kita diasuh supaya meneladan hatinya Tuhan. Yaitu mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Itu hati Allah Bapa. Saja hati Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Tingkatannya tadi 3. Nah, baik, ini sudah mengasihi sama sampai mengasihi musuh. Tapi kita harus waspada. Suatu akhir zaman kasih menjadi dingin. Nah, ini harus dipertahankan. Matius 24 ayat 12. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini yang harus dijaga. Tadi sudah baik, ya, kita memiliki hati Allah Bapa, hati yang penuh kasih, bisa mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Baik, tetapi nah ini yang bahaya. Ya, di Matius ini khotbah akhir zaman, Matius 24. Ya, waspada, kita harus waspada sebab menjelang kedatangan Yesus kedua kali, akhir zaman itu menjelang kedatangan Yesus kedua kali, akhir zaman, maka kasih menjadi dingin dan kedurhakaan semakin bertambah. Ini yang harus kita waspada. Kita harus waspada. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali sama dengan akhir zaman, maka kasih menjadi dingin dan kedurhakaan semakin bertambah. Kedurhakaan semakin bertambah. Prakteknya manusia, hamba Tuhan termasuk pelayan Tuhan memusuhi. Nah, tadi mengasihi musuh, sekarang kalau kasih menjadi dingin memusuhi. Ya, manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan memusuhi atau membenci sesama dalam rumah tangga, mulai dalam rumah tangga. Nah, bayangkan kalau dalam rumah tangga sudah dia benci, apalagi yang di luar. Nah, ini saja manusia,
termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, memusuhi atau membenci tanpa alasan sesama di dalam mulai dari rumah tangga. Sesama mulai dari rumah tangga. Suami membenci istri, istri membenci suami. Anak membenci orang tua membenci anak, kakak, adik, kakak. Ini terjadi. Saja memusuhi, membenci tanpa alasan. Ya, sesama mulai dari rumah tangga. Mulai dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, dalam nikah. Kemudian selanjutnya manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan memusuhi Tuhan. Memusuhi Tuhan juga. Itu tanpa kasih. Memusuhi sesama, memusuhi Tuhan. Ya, yaitu tidak mau beribadah. Tidak setia, bahkan tidak mau beribadah dan melayani Tuhan. Tidak setia dalam ibadah Tuhan itu durhaka. Ya, bahkan tidak mau beribadah dan melayani Tuhan. Tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita yang sudah diasuh, jika hati kita sudah diasuh oleh Tuhan, sehingga sama dengan hati Allah Bapa, hati yang penuh dengan kasih, maka kita harus memelihara dan meningkatkan kasih sampai sempurna. Kasih sempurna. Ya, ayo kita sekarang berusaha, saudara. Kita berusaha untuk memelihara dan meningkatkan kasih. Kita berusaha untuk memelihara dan meningkatkan kasih sampai menjadi kasih sempurna. Sampai menjadi kasih. Ini tugas kita. Nah, Tuhan sudah mengasuh, ya, membentuk hati kita, membimbing hati kita ini sampai sudah menjadi hati seperti Allah Bapa, hati seperti hatinya Allah Bapa, penuh kasih, bisa mengasihi sesama, sampai bisa mengasihi musuh, sudah baik. Tapi hati-hati. Akhir zaman kasih menjadi dingin, kedurhakaan bertambah. Bukan lagi mengasihi tapi memusuhi dan membenci, itu yang ada. Memusuhi, membenci sesama mulai dalam rumah tangga sampai memusuhi, membenci Tuhan. Tidak setia dalam ibadah. Sampai tidak mau beribadah melayani Tuhan. Tinggalkan ibadah. Nah, oleh sebab itu kita harus memelihara dan meningkatkan kasih. Sampai menjadi kasih sempurna. Kasih sempurna. Bagaimana caranya sekarang? Cara memelihara dan meningkatkan kasih. Cara memelihara dan meningkatkan kasih. Nomor 1, Amsal 17 ayat 9. Amsal Sulaiman, pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Amsal Sulaiman, pasal 17 ayat yang ke-9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Nah, ini satu. Mendapatkan kasih, mengejar kasih, mendapatkan kasih. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa yang membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ini saja. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Ini jadi cara pertama, dengan menutupi pelanggaran atau dosa oleh darah Yesus. Ini caranya untuk kita bisa memelihara kasih, bahkan meningkatkan kasih sampai kasih sempurna. Nomor 1, dengan cara menutupi pelanggaran atau dosa dengan darah Yesus. Dengan cara menutupi saja pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Ini dengan cara yaitu saling mengaku. Bagaimana kita bisa menutupi dosa dengan darah Yesus? Yaitu dengan saling mengaku dan saling mengampuni. Nah, itu memelihara kasih, mempertahankan kasih, bahkan meningkatkan, memelihara kasih, yaitu saling mengaku. Ya, dengan cara menutupi pelanggaran dosa-dosa dengan darah Yesus, yaitu lewat saling mengaku dan saling mengampuni. Saling mengaku, yang salah mengaku. Saudara, mengaku. Saling mengaku. Yang salah, saudara, mengaku dengan sungguh-sungguh, mengaku dosa sungguh-sungguh. Yang salah, yang berdosa, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Mengaku. Ya. Yang benar, mengampuni dosa orang lain dan melupakan.
Yang benar mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Saja melupakannya. Nah, saat kita mengaku, saling mengaku dan saling mengampuni, maka darah Yesus mengampuni dosa kita, menutupi dosa kita. Menutupi dosa kita. Saat kita saling mengaku dan saling mengampuni, maka darah Yesus mengampuni segala dosa kita, menghapus segala dosa kita, menutupi segala dosa kita, dan kita mendapatkan kasih. Tadi mengejar kasih, mendapatkan kasih. Betul-betul mendapatkan kasih. Nah, itu caranya. Saja menutupi, bukan menutupi dosa. Itu hanya darah Yesus yang bisa menutupi dosa, menghapus dosa. Tidak kelihatan lagi bekasnya, sampai tidak ada bekasnya. Menghapus, menutupi dosa kita. Maka kita mendapatkan atau mengalami kasih Allah yang besar. Mengalami kasih. Gitu saja. Sehingga kita bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi Tuhan. Bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi Tuhan. Nah ini yang pertama. Ya. Semakin banyak dosa yang ditutupi oleh darah Yesus, maka semakin banyak kasih yang kita terima. Nah, makin banyak kita mengaku, saling mengaku, makin banyak kasih yang kita terima. Makin banyak kasih yang kita terima. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, musim dingin ini, musim dingin, hati-hati. Bisa merosot kasih. Tapi biarlah kita saling mengaku, saling mengampuni. Makin banyak kita, makin banyak dosa kita ditutupi oleh darah Yesus, diampuni. Makin banyak kasih yang kita terima. Sehingga tidak akan masuk musim dingin kasih. Tidak akan menjadi dingin kasih. Nah ini mempertahankan dan meningkatkan kasih. Ya, lewat darah Yesus. Ayo menutupi pelanggaran dosa dengan darah Yesus. Lewat saling mengaku, saling mengampuni. Ayat B tadi, Amsal 17b, ini sebaliknya. Membangkit-bangkit perkara cari masalah. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Membangkit-bangkit perkara itu sama dengan saling menyalahkan. Nah, ini musim dingin. Melanda rumah tangga, melanda gereja, antar gereja. Nah, ini kalau saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Jadi membangkit-bangkit perkara sama dengan saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Nah ini saling menyalahkan justru menutupi kasih. Nah, bukan menutupi dosa, menutupi kasih. Habis kasih itu menjadi dingin. Saling menyalahkan nanti meningkat. Saling menggigit, saling menelan sampai binasa semua. Galati 5:14-15. Saling menyalahkan. Jadi kalau salah, ayo kita ngaku. Kalau salah ngaku. Nah, kalau salah ngaku, diampuni, jangan berbuat lagi. Kalau benar mengampuni yang lain dan melupakannya. Saat itu darah Yesus menutupi dosa, menghapus dosa, kasih muncul. Nah ini kita mengalami kasih Allah. Sehingga bisa mengasihi sesama sampai mengasihi musuh, bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tapi kalau membangkit-bangkit perkara, saling menyalahkan, nah itu menutupi kasih. Nah ini menutupi kasih. Enggak ada kasih di situ. Nanti akan terus meningkat, saling menyalahkan, menjadi saling menggigit, saling menelan, dan binasa semua. Galati 5. Surat Galati. Pasal yang ke-5. Galati 5. Surat Galati. Pasal yang ke-5. Ayat yang ke-14. Ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri tadi itu. Ya. Tetapi jika kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah ini, mulai saling menyalahkan, saling menggigit, saling menelan, sampai saling membinasakan selama. Semua binasa. Nah, mari biarlah kita mohon hati yang penuh kasih. Kalau salah, nah ini kalau masih ada kasih, kalau salah ngaku, kalau benar mengampuni, itu kasih Allah. Kita mengalami kasih Allah, betul-betul. Sehingga bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh.
Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Semoga kita, itu cara pertama untuk bisa memelihara kasih, memelihara dan meningkatkan kasih dalam kehidupan kita sampai kasih sempurna. Ya, nomor 1, menutupi pelanggaran dosa dengan darah Yesus lewat saling mengaku, saling mengampuni. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bagaimana kita bisa memelihara kasih? Karena akhir zaman ini musim dingin, durhaka. Musim dingin kasih, durhaka meningkat. Yuk pertahankan kasih, memelihara kasih, dan meningkatkan kasih sampai kasih sempurna. Cara yang kedua, ketaatan kepada kebenaran. Kita harus taat dengar-dengaran kepada kebenaran. Kebenaran itu firman pengajaran yang benar, Alkitab. Jangan ditambah dikurang. Saja, kita harus taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran, kepada kebenaran, firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran benar. Nah, firman pengajaran itu bagaikan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau kita taati, kalau kita taat kepada firman pengajaran benar, maka kita akan mengalami pekerjaan pedang. Kita akan disucikan. Nah, kita akan disucikan sehingga kita bisa mengalami kasih Allah. Nah, kita disucikan sehingga kita mengalami kasih Allah. Itu saja. Kita taat kepada kebenaran, firman pengajaran benar, maka kita mengalami pekerjaan pedang. Kita disucikan dan kita mengalami kasih Allah. Disucikan dari apa? Terutama. Nah, ini yang membuat tidak bisa mengasihi sesama. Ini dosa-dosa ini. Tidak bisa bergaul, tidak bisa makan bersama, tidak bisa mengasihi sama, tidak bisa kumpul, menyatu dengan sama. Ini dosa-dosa dalam 1 Korintus 5. Nah, ya, terutama disucikan dari ini. Apa yang harus disucikan supaya kita bisa mengalami kasih, mengalami kasih Allah sehingga bisa mengasihi sesama dengan tulus ikhlas dan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Apa yang harus disucikan dalam 1 Korintus pasal yang kelima? 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang. Tidak bisa bergaul. Tidak bisa mengasihi. Tidak bisa saling mengasihi. Tidak bisa bergaul. Tidak bisa saling mengasihi. Ini yang harus disucikan. Dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Saudara sekandung. Saudara dalam Yesus. Satu darah Yesus. Ya, saudara. Adalah orang cabul. Nah, itu harus disucikan. Kikir. Penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Tidak bisa kumpul. Tidak bisa menyatu. Nah, ini harus disucikan dari dosa-dosa ini. 6 dosa yang mendarah daging. Kita harus disucikan dari 6 dosa yang mendarah daging. Supaya mengalami kasih Allah, sehingga bisa mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Seperti diri sendiri dan mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. 6 dosa yang mendarah daging. Angka 6 itu manusia daging. 6 dosa yang mendarah. Cabul. Nah, ini dosa kawin mengawinkan. Maaf, cabul. Dosa percabulan. Dosa seks dengan berbagai ragam. Penyimpangan seks, homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri. Nikah yang salah. Nah, ini ayo perhatikan. Perhatikan, kawin campur, kawin cerai. Nah, itu kawin mengawinkan, nikah yang salah. Ayo, kaum muda, jaga nikah betul-betul. Jaga pergaulan. Cabul ini. Ini tidak ada kasih. Kalau kita jatuh dalam dosa percabulan ini, berbagai ragam itu, tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Kemudian kikir. Nah, ini. Kikir. Kikir, tidak bisa memberi. Itu tidak ada kasih. Tidak bisa memberi. Itu tidak ada kasih. Seperti kambing egois. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan.
Nah, tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu kikir. Tidak ada kasih. Memberi waktu, memberi tenaga, uang, dan lain untuk pekerjaan Tuhan. Oh, hitung-hitung. Kalau untuk yang lain waktu kita mau berapa, wah kurang. Tapi untuk pekerjaan Tuhan kita, waktu sangat dihemat. Jangan lama-lama kebaktian, jangan gini, jangan. Wah ini. Firman jangan lama-lama. Kalau untuk Tuhan hemat sekali waktu. Nah ini. Kalau untuk yang lain bergosip dan wah. Ini salah. Kikir. Ini tidak ada kasih. Tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, waktu, tenaga, uang dan seterusnya. Tidak bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Tidak bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Kikir. Kemudian penyembah berhala. Nah itu penyembahan berhala. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengutamakan Tuhan. Mengutamakan ibadah pelayan. Banyak penghalang-penghalang. Itu penyembahan berhala. Tidak ada kasih itu kepada Tuhan. Ya. Pemfitnah. Nah, memfitnah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Pemfitnah. Nah ini pemfitnah. Jadi hati-hati saya mendengar sesuatu tentang teman-teman di sekolah, di gereja. Oh, kalau baru dengar dari satu pihak jangan langsung itu. Jangan, dengar lagi dari satu. Ya, dengar antar gereja, dengar. Oh, itu begini. Ah, betul. Kalau kita terganggu tanyakan ke orangnya. Saya dengar begitu. Betul atau tidak? Nah, kalau orangnya bilang, oh sungguh-sungguh tidak, ya sudah. Nah, daripada kita ngomong yang benar jadi salah malah. Yang salah jadi benar. Pemfitnah. Nah ini tidak ada kasih. Pemfitnah itu durhaka, tidak ada kasih. Kemudian pemabuk. Mabuk dosa makan minum. Pemabuk dosa makan minum. Merokok, mabuk, narkoba. Nah ini merokok, mabuk, narkoba. Nah ini hati-hati. Anak-anak Tuhan hati-hati. Anak-anak Tuhan. Saya mendengar kesaksian tadi dari seorang yang bisa dipercaya. Ya, wah sampai masih anak SMA, SMU itu sudah merokok, bawa minuman keras dan lain-lain. Padahal anak Tuhan. Ya, teman-temannya tidak percaya. Kok bau rokok? Tahu siapa yang merokok ya? Tidak ada. Padahal ada. Ada. Ya, bawa minuman keras dan lain. Ini kita hati-hati. Banyak orang-orang semacam itu akan mempengaruhi kita. Hati-hati loh ya. Soal cabul, dosa kawin mengawinkan dan makan minum itu mau mempengaruhi kita. Hati-hati. Jadi yang sudah jatuh dalam dosa kawin mengawinkan itu cenderung untuk mengajak. Hati-hati. Yang merokok dan cenderung untuk mengajak. Hati-hati. Sungguh-sungguh hati-hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Ayo sungguh-sungguh. Nah ini mabuk, merokok, pemabuk itu merokok, mabuk, narkoba. Tapi pemabuk itu juga tidak taat. Tidak bisa dikontrol oleh kepala. Coba orang mabuk itu. Dia tidur di got. Got tahu ya, got ya. Itu seperti depannya gereja. Wah dia merasa aku di istana. Enak sekali loh. Sudah tidak bisa dikontrol oleh kepala. Tidak berfungsi lagi kepalanya. Otaknya di kepala. Jadi termasuk pemabuk itu tidak taat. Tidak bisa dikontrol oleh kepala. Kepala di rumah, ayah. Nah, tidak bisa dikontrol oleh bapaknya. Tidak taat pada orang tua. Nah, saudara, tidak taat sama gembala. Tidak taat sama Tuhan. Firman pengajaran yang benar. Nah ini pemabuk. Dan penipu. Pendusta. Nah ini harus disucikan. Supaya kita mengalami kasih Allah. Saja, ini kalau taat pada firman pengajaran benar, kita disucikan, kita mengalami kasih Allah. Apa yang harus disucikan? 6 dosa yang mendarah daging. Ini yang membuat saku dingin, kasih menjadi dingin. Tanpa kasih. 6 dosa yang mendarah daging. Harus disucikan. Haruslah. Jangan lempinel, perhatikan calon hamba Tuhan, perhatikan. Ya, hamba Tuhan lebih-lebih hamba Tuhan. Kalau kita memfitnah hamba Tuhan yang lain, waduh, berat sekali. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, di hadapan tanpa kasih. Betul-betul tanpa kasih. Jangan sekali-sekali langsung percaya mendengar suatu tentang hamba Tuhan. Wah, namanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Tidak sembarang.
Kita baru dengar, jangan. Kalau saudara terganggu, tanyakan. Termasuk kaum muda terhadap saya. Mungkin saudara dengar apa terhadap begitu. Kalau ragu, tanya. Jangan langsung, begitu. Merosot. Dingin langsung kasihnya. Padahal tidak benar. Tanya. Kalau ditanya saya, kalau betul, betul begini-begini. Kalau betul, ya, iya ya, ngaku. Kalau salah, saya akan bilang, aduh, tidak pernah aku begitu. Tidak pernah. Jangan ya, soal hamba Tuhan apalagi. Hati-hati, lem Pinel, perhatikan. Ya, lem Pinel ini hamba Tuhan. Perhatikan baik-baik. Semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo jangan sampai kasih. Nah, kalau ketaatan semakin bertambah, maka kesucian semakin bertambah. Maka kasih semakin bertambah. Kalau ketaatan semakin bertambah, maka kesucian akan semakin bertambah. Maka kasih akan semakin bertambah. Jadi kasih tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan dan kesucian. Ayo masa pacaran, masa pergaulan, jaga ketaatan itu. Taat pada rambu-rambu firman apa? Tidak boleh ini, tidak boleh. Ayo taati. Supaya kita suci. Kalau suci ada kasih. Tapi kalau Om selalu katakan kalau masa pacaran, minta yang najis-najis, ayo buktikan kasihnya. Wah, kasih gombal. Kasih itu ketaatan, kesucian baru kasih. Kasih dari Tuhan. Betul. Kalau yang najis-najis itu bukan kasih itu. Bukan kasih, itu keinginan daging. Keinginan daging. Tapi kalau kasih itu justru menjaga kesucian dan ketaatan. Ketaatan dan kesucian. Tidak mau melanggar. Taat dan suci. Semoga kita bisa mengerti. Ini cara yang kedua. Saja bagaimana kita memelihara kasih dan meningkatkan kasih. Saja meningkatkan kasih. Ini yang kedua, taat. Yang pertama tadi menutupi dosa dengan darah Yesus. Saling mengaku, saling mengampuni, bukan saling menyalahkan, itu menghilangkan kasih. Saja. Yang kedua yaitu dengan ketaatan pada firman pengajaran benar, kesucian itu kasih. Yang ketiga, yang terakhir, Matius 17. Ya. Nah, ini bagaimana kita memelihara kasih. Ya. Memelihara kasih. Matius pasal yang ke-17. Jadi mari Tuhan mau mengasuh hati kita supaya kembali seperti hatinya Tuhan. Penuh kasih. Nah, tetapi hati-hati di akhir zaman kasih menjadi dingin. Kedurhakaan meningkat. Mulai di rumah tangga durhaka. Sampai durhaka pada Tuhan. Nah ini, ayo sekarang berusaha memelihara dan mempertahankan. Memelihara dan meningkatkan kasih sampai sempurna. Nomor 1, tutupi dosa dengan saling mengaku, saling mengampuni. Nomor 2, taat pada pengajaran yang benar. Suci, kasih bertambah-tambah. Yang ketiga, Matius pasal yang ke-17. Injil Matius pasal 17 ya, ayat yang ke-1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Nah, ini kasih Allah, matahari. Kasih Allah, kemurahan kebaikan Tuhan. Sabtu yang lalu kita sudah mendengar orang jahat dapat matahari, orang baik dapat matahari. Kasih Allah atau kasih Allah yang sempurna atau kemurahan kebaikan Allah kepada kita semua. Itu matahari. Saudara, bersinar, berubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. 6 hari kemudian mereka naik gunung berdoa, tahu-tahu wajah Yesus berubah menjadi seperti matahari bersinar. Jadi inilah kasih itu lewat doa penyembahan. Yang ketiga, lewat doa penyembahan. Lewat doa penyembahan. Kita memelihara kasih dan meningkatkan kasih. Nomor 3, lewat doa penyembahan. Lewat doa penyembahan. Ya, lewat doa penyembahan. Doa penyembahan adalah 6. Tadi 6 hari. 6 itu daging. Ya. Proses perobekan daging. Naik gunung itu, waduh, susah. Naik gunung itu sakit bagi daging. Perobekan daging, penyalipan daging. Doa penyembahan adalah proses perobekan atau penyalipan daging. Sehingga kita bisa menerima kasih Allah
kasih Allah yang sempurna bagaikan matahari yang bersinar. Kita bisa menerima kasih Allah yang sempurna. Nah, daging dirobek, kasih kalau dagingnya menonjol, kasihnya hilang. Ya, keinginan daging, emosi daging, tidak disalibkan, tidak dirobek, kasihnya hilang, kasihnya dingin. Tapi kalau daging ini dirobek, keinginannya dirobek, emosinya dirobek, disalib, kasih dicurahkan. Amin. Kasih dicurahkan. Nah, itu kasih sempurna dari Tuhan. Atau doa penyembahan adalah proses untuk memandang wajah Yesus yang bercahaya bagaikan matahari. Nah, itu menyembah. Kita memandang wajah Yesus yang bercahaya bagaikan matahari. Nah, disinari matahari kita mendapat matahari. Mendapat matahari. Bagaikan kalau pagi saudara memandang matahari itu, kalau di sini timur di sana. Jadi gampang keluar pintu gereja kita mandang matahari, kita kena. Selama kita bisa memandang matahari, kita pasti kena matahari. Betul ya? Mendapat sinarnya. Begitu. Nah sekarang wajah Yesus bagaikan matahari. Kalau kita memandang wajah Yesus, sinarnya kita kena. Bagaimana memandang wajah Yesus? Doa penyembahan. Proses untuk memandang wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari. Sehingga kita mengalami kasih Allah yang sempurna. Ya jangan ragu-ragu doa penyembahan. Nanti Selasa doa semalam suntuk. Nah, semalam memandang wajah Yesus. Banyak yang libur tuh Selasa. Ada yang unas beberapa ya. Nggak apa-apa kita temani. Kita ya istri saya bilang, lu ada yang unas UN. Sekarang UN ya. UN. Oh enggak apa-apa. Kita yang UN kan pasti belajar semalam suntuk juga. Nah, kita jadi temannya. Semalam suntuk juga ya. Sambil mendoakan yang UN. Nah, itu ya. Semoga kita. Yang UN mau datang semalam suntuk boleh ya. Bawa buku nanti jam istirahat baca, belajar ya, boleh. Silakan. Ya. Nah, itulah memandang wajah Yesus yang bersinar pasti kena sinar matahari, pasti hangat, merasa kasih Allah, merasa kasih Allah yang besar. Semoga kita mengerti. Nah, inilah cara untuk memelihara bahkan meningkatkan kasih Allah. Sementara akhir zaman kasih menjadi dingin, melanda gereja Tuhan juga kasih menjadi dingin, dan kedurhakaan meningkat. Ayo bertahan, pelihara kasih Allah dan tingkatkan kasih Allah lewat menutupi dosa. Jangan membuka dosa dan menutupi dosa dengan darah Yesus. Saling mengaku, makin banyak dosa ditutupi, diakui, makin banyak kasih Allah kita terima. Nomor 2, taati pengajaran yang benar. Makin taat, makin suci, makin banyak kasih Allah yang kita terima. Tidak akan dingin. Yang ketiga, menyembah Tuhan. Makin menyembah, makin kita disinari oleh matahari. Makin disinari. Makin banyak kasih Allah yang kita terima. Terakhir, kegunaan kasih matahari. Kemurahan kebaikan Tuhan. Kegunaan kasih matahari sama dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ya. Yang pertama, jadi matahari ini menyinari bumi ini sampai sanggup menembusi lembah-lembah. Di lembah-lembah itu sinar matahari masih bisa masuk. Sudah namanya lembah itu di bawah. Ya, namanya lembah, daerah lembah. Di jurang lembah itu matahari masih bisa masuk. Amin, sampai di situ. Menembusi lembah. Ini kegunaan sinar matahari. Kasih Allah atau kemurahan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan. Yang pertama, Mazmur 23 ayat 4 mulai. Mazmur 23 ayat yang ke-4 mulai. Mazmur 23 ayat yang ke-4 mulai. Mazmur 23 ayat 4. Ini pengalaman Raja Daud. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah maut, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah ini, jadi kegunaan kasih matahari, kemurahan kebaikan Tuhan. Nomor 1, kasih matahari, kemurahan kebaikan Tuhan menembusi lembah kekelaman, menyinari lembah kekelaman, lembah gelap,
lembah kekelaman, lembah gelap, lembah maut, lembah kekelaman, lembah gelap, lembah maut. Itu. Yaitu, nah ini pengalaman Raja Daud. Pernah dia jatuh di lembah kekelaman, lembah gelap, lembah maut. Yaitu pertama Raja Daud jatuh dalam kenajisan dengan Batseba. Jatuh dalam dosa kenajisan. Mestinya mati dia. Jatuh dalam dosa kenajisan. Tapi selama matahari masih bersinar, kasih matahari, kemurahan kebaikan Tuhan mampu mengangkat Raja Daud untuk kembali hidup benar, hidup suci. Mampu. Dia sudah jatuh dalam lembah kekelaman, lembah maut, lembah gelap. Yaitu lembah kenajisan. Jatuh dengan Batseba. Tapi inilah kemurahan kebaikan Tuhan mampu mengangkat Raja Daud, mengangkat kita dari lembah kenajisan untuk bisa hidup benar, hidup suci, dipulihkan, hidup benar. Malam ini ayo, lembah dosa apa, kenajisan, kejahatan, dosa apa? Selama masih bisa ada matahari menyinari kita, kemurahan kebaikan Tuhan, masih ada pengangkatan Tuhan, amin, pemulihan Tuhan, sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci. Mungkin dosa kenajisan, dosa kejahatan, nyontek, apa, merokok, apa. Ayo sudah di lembah itu. Lembah maut. Tapi masih, selama matahari masih bisa menembus. Masih bisa diangkat. Masih bisa diangkat. Ya, untuk hidup benar, hidup suci. Hidup benar. Kedua, Raja Daud, masih Mazmur 23, 4-6 ya. Ayat 4 ya tadi. Itu nomor 1, kegunaan matahari. Tadi, lembah kenajisan itu saja, lembah kekelaman itulah kenajisan. Kegagalan, gagal total Raja Daud. Gagal total. Sudah jatuh dengan Batseba, wah gagal total. Raja Daud ini raja yang hebat. Ya, diangkat setinggi-tingginya terus jatuh dengan Batseba, wah gagal total. Gagal total. Kalau orang yang berbuat dosa, maaf ya aku, orang yang berbuat dosa, orang yang dianggap rendah, orang tidak bersekolah, orang ini memang nasibnya begitu. Wah, orang biasa, ya maklum lah. Misalnya berbuat dosa apa, wah maklum. Tapi kalau raja hebat, jatuh dalam dosa, gagal total, tidak dianggap. Gagal total. Tapi masih bisa diangkat menjadi berhasil dan indah hidupnya. Ayo, dalam kegagalan kita, gagal total dalam apa? Jasmani. Gagal total dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam apa. Masih selama ada matahari. Masih bisa mengangkat kita. Kemurahan kebaikan Tuhan. Kasih matahari itu, kemurahan kebaikan masih bisa mengangkat kita untuk bisa menjadi berhasil dan indah pada waktu. Seperti Raja Daud masih berhasil indah sampai matinya berhasil dan indah. Padahal sudah pernah di lembah kekelaman. Ya, yaitu C. Putus asa, lembah putus asa. Putus asa, tidak ada harapan. Putus asa. Raja Daud putus asa. Saudara, tidak ada harapan lagi. Wajah muram, putus asa, tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Muram, sudah, wajah muram. Nah, kalau disinari matahari bisa menjadi wajah berseri. Wajah berseri, bahagia. Sudah muram, orang putus asa. Ya, putus asa, tidak ada harapan. Malam ini mungkin kaum muda ada yang putus asa masalah apa? Tidak ada harapan lagi, muram. Terus ingat itu muram. Muram. Ayo, kalau disinari, ada pengangkatan dari Tuhan. Supaya kita pulang wajah berseri. Amin, saudara. Wajah berseri, bahagia. Serahkan pada Raja Daud sudah mengalami. Di lembah kekelaman, lembah maut, lembah gelap. Tapi kalau ada secercah ya, kalau sinar, secercah sinar masuk malam ini kita bisa memandang wajah Tuhan secercah sinar matahari. Itu sanggup mengangkat dari kenajisan dosa-dosa menjadi hidup benar, hidup suci. Saudara, mengangkat kita dari kegagalan, kehancuran menjadi keberhasilan dan indah. Mengangkat kita dari wajah yang muram ini putus asa, tidak ada harapan, menjadi berseri, bahagia di dalam Tuhan. Berseri. Itu lembah kekelaman. Yang kedua, lembah duri, lembah-lembah duri.
Saudara, di dalam Kidung Agung 2. Nah, ini tentang mempelai. Saudara, dalam Kidung Agung pasal 2, ini dalam arti rohani semua. Jangan dibuat sembarang ini Kidung Agung ya. Untuk pacaran dan lain pakai ayat Kidung Agung. Ini arti mendalam, arti rohani. Mempelai pria itu Yesus, mempelai wanita kita. Saudara, ini sungguh-sungguh jangan disalahgunakan ayat-ayat ini. Saudara, Kidung Agung pasal 2 ayat 1 mulai. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikian manisku di antara gadis-gadis. Bunga bakung itu ada di lembah, ternyata lembahnya berduri, lembah berduri. Lembah, itulah manisku di antara gadis-gadis, itulah kita. Seringkali gereja Tuhan tadi di lembah kekelaman, lembah kegelapan seperti Raja Daud. Tapi juga seringkali kaum muda terutama di lembah-lembah. Nah, ini saudara, gadis-gadis itu kan kaum muda, gadis, mempelai wanita, gadis-gadis kaum muda. Sering di lembah berduri. Nah, lembah berduri. Lembah duri. Seringkali lembah duri. Artinya apa lembah duri? Seringkali kaum muda apanya yang sering ditusuk duri? Apanya? Hah? Yang sering ditusuk duri apanya? Kepalanya. Nah, ditusuk duri. Pusing aku. Kekhawatiran itu sering. Ini saya lembah berduri, lembah duri. Artinya seringkali kepala ditusuk duri, khawatir kaum muda terus. Khawatir, kalau sudah khawatir tidak tenang, tidak bahagia itu. Khawatir, ketakutan, terutama masa depan. Khawatir, ketakutan tentang masa depan. Nah, itu seperti kepala ditusuk duri, sampai stres, khawatir tentang masa depan. Ya, kekhawatiran, ketakutan tentang masa depan, terutama yang paling besar, ketakutan terbesar. Nah, itulah om singkat JODOH itu. Nah, tentang jodoh dan lain-lain itu seringkali sampai pusing. Ya, tidak bahagia. Tidak bahagia, ketakutan di situ. Kekhawatiran, ketakutan tentang masa depan, terutama jodoh ini, terutama. Ya, hati-hati ini. Jangan mau kita ada di lembah. Biar malam ini sinar matahari menyinari yang ada di lembah. Khawatir, tidak bahagia dan bahaya. Ketakutan, kekhawatiran ini pembunuh utama nanti. Pembunuh utama ya, manusia di dunia. Anak Tuhan di dunia. Kalau khawatir, pembunuh utama secara jasmani, secara rohani juga kering rohaninya. Mati rohaninya, kering. Ya, rohaninya. Dan dicap 666 antikristus. Dicap, dahinya dicap. Yang sering kali dahi khawatir itu yang sering dicap 666. Perempuan bungkuk itu khawatir. Dalam Amsal bungkuk. Perempuan bungkuk 18 tahun di bait Allah. Di bait Allah. Ya, di bait Allah. Perempuan bungkuk selama 18 tahun. Jangan-jangan sekarang bungkuk umur 18 sudah bungkuk. Maksudnya sudah khawatir, umur 18 sudah pusing, kasihan. Ya, pusing ini, itu, hati-hati kering rohaninya. Bisa mati secara jasmani, hormon-hormonnya kalau kita khawatir, terus stres, khawatir, hormon-hormonnya bekerja tidak bagus. Mati, bisa menimbulkan penyakit ini, mati tubuh. Tapi lebih dari itu mati rohani, kering rohani. Tak bergairah lagi dalam perkara rohani. Kering rohani. Tidak bergairah dalam mendengar firman, dalam beribadah, dalam menyembah. Tidak bergairah lagi. Tidak mau lagi. Tok. Dicap 666. Dicap dahinya. Yang ditusuk duri. Dicap 6. Yesus ya, mempelai pria sudah rela ditusuk duri. Kita tidak perlu lagi. Ayo malam ini sinar matahari. Dari wajah Yesus yang pernah dulu dimahkotai duri, ditusuk duri. Sudah cukup mengangkat kita untuk percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Percaya dan mempercayakan diri. Jangan khawatir. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sehingga kita tenang. Kita hidup tenang. Kita hidup tenang. Semua enak dan ringan. Ayo. Kekhawatiran apa malam ini kalau disinari oleh kasih Tuhan.
Kemurahan kebaikan Tuhan, serahkan pada Dia. Percaya, berserah sepenuh, percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sampai kita tenang. Malam ini jangan pulang sebelum tenang. Tenang sampai tenang. Semua enak dan ringan. Tenang. Ayo, khawatir apa? Khawatir apa saja sekarang ini. Khawatir masa depan, khawatir macam-macam. Studinya, kesehatan, apa banyak kekhawatiran kita. Serahkan pada Dia. Sampai tenang. Sampai tenang. Semua enak dan ringan. Semua enak. Duri itu artinya lagi. Duri, tadi kekhawatiran. Duri itu juga kepedihan. Kalau tusuk pedih sekali. Nah, suasana kutukan. Letih lesu, beban berat. Kesusahan, kepedihan hati. Mungkin orang tua tidak tahu. Kaum muda. Orang tua tidak tahu. Tidak ada orang mau tahu. Pedih sebenarnya hati. Karena sesuatu. Tanda petik apa sesuatu. Nah ini mungkin letih lesu, beban berat. Kesusahan itu suasana duri, kutukan. Kesusahan, air mata, kepedihan hati. Nah, kalau ada secercah sinar matahari malam. Menembusi lembah duri. Ada pengangkatan dari Tuhan. Kita akan wajah berseri juga bahagia. Di dalam Tuhan. Kepedihan-kepedihan semua dihapus. Wajah kita berseri bahagia. Bahagia surga. Yang tidak bisa dipengaruhi apa. Wajah berseri bahagia surga. Malam ini. Semoga kita bisa mengerti. Ayo saja bertahan. Ayo pelihara kasih. Ya, sampai meningkat. Sampai sempurna. Bagikan sinar matahari. Lewat apa? Tutupi dosa. Saling ngaku, saling mengampuni. Lewat apa? Taat pada pengajaran. Suci itu kasih. Lewat apa? Banyak menyembah Tuhan. Apa di lembah mana menyembah aja. Pandang wajahnya. Ayo di lembah kekelaman. Sudah jatuh, sudah gagal, sudah putus asa. Pandang. Masih ada harapan baru. Amin. Masih ada harapan. Ya, kita wajah berseri malam ini. Bahagia. Di lembah duri-duri. Waduh. Pikir terus. Lembah duri. Lembah kepedihan. Hati yang ditusuk. Kalau tadi lembah duri kekhawatiran itu pikiran yang ditusuk. Kalau letih lesu, beban berat, kesusahan, air mata, kepedihan hati. Hati yang ditusuk duri. Hati ditusuk duri. Bayangkan kaki ditusuk duri saja. Duri kecil aja nggak bisa enak. Sebelum keluar, aduh bagaimana, nggak enak. Pikiran nggak enak. Apalagi hati ditusuk, wah bagaimana kira-kira. Tapi kalau ada secercah sinar matahari, Tuhan tolong kita. Amin sagu. Jadi tenang. Percaya, mempercayakan diri sepenuh pada Tuhan. Saja jadi tenang, enak dan ringan. Mulai enak ringan. Yang tadinya beban berat dan enak dan wajah mulai berseri. Lain. Kalau orang sudah percaya memandang wajah Yesus bisa menyerah. Lain. Pulang gereja sudah lain wajahnya. Sudah lain. Saja. Orang-orang yang kita besuki di rumah, pertama datang, aduh kasihan. Ayo doa, ayo ini. Sampai dia sudah bisa menyerah, lain sudah wajah. Sudah lain, berseri. Ada harapan baru. Amin, saudaraku. Nah, bukan sampai situ saja. Tapi satu waktu jika Yesus datang, kita diubahkan. Wajah matahari itu, kasih matahari itu. Sanggup mengubahkan. Yang ketiga, sanggup mengubahkan kita. Sampai sempurna seperti dia. Kita bersinar-sinar juga seperti matahari. Ya, Matius 13 ayat yang ke-43. Nah, ini mengubahkan kita. Kegunaan kasih matahari itu ya. Yang pertama menyinari lembah kekelaman, kedua menyinari lembah duri, yang ketiga mengubahkan kita, menyinari hati kita. Ya, menyinari wajah kita. Menyinari kehidupan kita sampai diubahkan oleh Tuhan. Sedikit demi sedikit. Dan jika Yesus datang, kita diubahkan menjadi sempurna. Sama mulia seperti dia. Seperti matahari juga. Kita bersinar seperti matahari. Kita kembali kepada gambar teladan Tuhan. Dan kita akan diangkat di awan-awan. Bersama dengan dia. Selama-lamanya. Memandang wajahnya. Muka dengan muka. Ya. Ini kemurahan kebaikan Tuhan. Matahari. Kasih Tuhan. Kemurahan kebaikan Tuhan. Matius 13 ayat 43. Jadi bukan saja mengangkat kita dari lembah.
tetapi menyinari seluruh hidup kita untuk mengubahkan kita. Sedikit demi sedikit sampai menjadi sempurna. Jika Yesus datang kedua kali, kita menjadi sempurna sama mulia seperti dia. Ayat 43, pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jika Yesus datang, kita diubahkan menjadi sama mulia sempurna. Kita bersinar juga bagaikan matahari seperti Yesus. Dan kita akan terangkat di awan-awan kembali ke Firdaus sampai ke dalam kerajaan surga Yerusalem baru, memandang dia muka dengan muka. Ayo kaum muda, di lembah manapun malam ini masih ada matahari. Tadi pagi kita lihat ada matahari. Masih ada kasih Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan disinarkan di tengah kita. Raja Daud sudah mengalami. Raja Daud yang hebat bisa jatuh, siapa kita, siapa saya. Kalau ada kejatuhan, ada kegagalan, ada duri-duri, ada kekuatan, ayo serahkan semua. Biar Tuhan yang tolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Sekalipun aku dalam lembah, percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada dia. 63, aku percaya, sekalipun aku dalam lembah. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita malam ini. 63, aku percaya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, yang tidak hafal tundukkan kepala. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan tundukkan kepala. Jangan ada keraguan. Dimanapun kita berada, manapun, dalam lembah apapun, ada matahari kasih Tuhan yang sempurna, kemurahan, kebaikan Tuhan disinarkan kepada kita yang dalam kegelapan, dalam kekhawatiran, ketakutan. Haleluya, haleluya. Lagi. Haleluya.
Jangan tetap di dalam dosa, tapi jangan putus asa. Tuhan sanggup menolong dalam kegagalan, dalam dosa. Dengan yang penting malam ini datang pada dia, memandang wajahnya, bagaikan matanya. Haleluya. Daud harusnya sudah hilang semua, kerajaannya hilang, semua hilang, sampai nyawanya hilang, sudah jatuh di lembah kegelapan. Tapi selama ada matahari masih bisa diangkat. Lagi sekarang. Saya ada waktu sedikit, semua tutup mata. Kalau ada satu orang mau maju, bagaikan di lembah, butuh matahari malam ini. Datanglah ke depan, tapi jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Satu tidak apa-apa, yang sangat butuh. Kalau ikut-ikut nanti tempatnya orang lain kasihan. Yang sungguh-sungguh, baik di Jalan WR Suparman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, di mana kau muda berada, di depan laptop, di depan komputer, di mana saja. Ayo, ada Tuhan yang sama, ada matahari yang sama di sana. Haleluya, gunakan kesempatan. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat, silakan. Haleluya, jangan gengsi dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Jangan putus asa. Jangan pertahankan dosa. Jangan putus asa. Serahkan semua kepada Dia. Oh, haleluya. 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 Kami seringkali jatuh di lembah yang sama. Ampuni Tuhan. Oh, haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Oh, ya laka. Haleluya. 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 Ya laka. Sinari kami, jama kami, sinari kami. Oh, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, ya lawat, ya lawat, ya lawat, ya lawat, ya lawat, ya lawat. Haleluya. 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 Kami menyembah. Sampai kami bahagia. Sampai kami tenang di dalam Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Daud sudah mustahil bisa tertolong, tapi secerca sinar matahari menolong dia. Kami juga dalam penyakit, dalam masalah, dalam apapun. Mungkin sudah mustahil dalam dosa, dalam apapun. Tapi tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. 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 Ayo serahkan hidup kepada Dia. Angkat dua tangan ke atas. Serahkan hidup kepada Dia. Malam ini. Haleluya. Haleluya. Angkat kami Tuhan. Dan jangan biarkan kami jatuh kembali di lembah yang sama Tuhan. Engkau sudah angkat kami. Engkau pulihkan kami semua malam ini. Haleluya. 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 Pegang kami Tuhan. Haleluya. Sinari kami selalu Tuhan. Jangan jatuh dalam lembah-lembah lagi. Engkau tolong
Tapi biarlah Tuhan, kami semakin diubahkan oleh Tuhan sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu di dalam kami Tuhan. Terima kasih, gembalakan kaum muda semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Baik di sini, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, di mana-mana dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan yang sama untuk kami mengalami uluran tangan-Mu. Sinar matahari-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci, dan sempurna. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong kaum muda semua yang bekerja. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat dari surga. Tolong semua yang mencari pekerjaan, buka jalan, sinari Tuhan. Engkau tolong kiranya. Tapi jangan mengganggu ibadat pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi dari surga. Pertolongan dari Tuhan menghadapi ulangan harian hari-hari ini, menghadapi UN, menghadapi skripsi, tesis, desertasi. Tolong semua Tuhan, sinari semua. Beri hikmat-Mu, lulus dengan baik semua. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Khusus yang akan UN hari Senin Tuhan, Engkau beri kesehatan, kekuatan, pertolongan dari Tuhan selalu. Hikmat, akal budi, kejujuran dari Tuhan. Sehingga bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Dan lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Beri pergaulan yang baik. Perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran. Yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan hati kaum muda. Ketenangan, penyerahan sepenuh. Hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Engkau dengar keluh kesah kami. Semuanya Engkau yang menjawab. Engkau yang mengadakan mujizat di tengah kami semua. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa Tuhan. Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Terutama selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa juga Tuhan. Engkau balaskan berkat. Engkau pakai mereka semua. Terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Hanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi angkatlah 2 tangan ke atas. Jangan putus asa, jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan bersama kita semua. Selama kita masih melihat matahari di depan, apapun keadaan kita masih ada harapan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Engkau mengangkat kami, Engkau menolong kami. Engkau menyempurnakan kami. Haleluya. Biar kami pulang dengan hati yang tenang Tuhan. Damai sejahtera di dalam Engkau. Hati yang penuh kasih mengasihi Engkau. Lebih dari semua mengasihi sesama sampai mengasihi musuh kami. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian Paskah Persekutuan Kaum Muda Remaja pada tanggal 26 April yang akan datang. Hari Sabtu tanggal 26 April di sini jam 5:15 pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. 284. Di hadapanku gempuran di belakangku di sisiku keyakinan di dalamku kemenangan di perjalananku kesukaan di hatiku kedamaian di dalam hidup ini Yesus berarti bersama
hidup ini tanpa manis setiap hari. Karena Yesus hidup ini sangat indah dengan hidup berarti bersama Dia. Hidup ini tanpa manis setiap hari. Karena Yesus menuntut. Sekali lagi. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tanpa manis setiap hari. Karena Yesus menuntut hidup. Sekali lagi. Hidup ini sangat indah dan hidup ini berarti bersama Dia. Tanpa manis setiap hari. Karena Yesus menuntut hidup. Baik, kebaktian kita di sini besok pagi 7:15 kebaktian umum. Gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyinari kita selalu dengan kasih matahari. Selasa doa penyembahan jam 5:15 sore akan dilanjutkan doa semalam suntuk mulai jam 9 sampai jam 4 pagi kurang lebih ya. Baik, kemudian hari Kamis kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci dimulai hari Kamis dialihkan hari Jumat. Hari Jumat kebaktian Jumat Agung. Jumat Agung jam 5:15 di sini disertai perjamuan suci. Kita merayakan kematian Tuhan. Yang mati adalah Tuhan, yang sengsara Tuhan. Kita cuma merayakan dan mengalami kuasanya. Jadi tinggal datang saja mengalami kuasa yang berjuang Tuhan. Ya, sangat sayang kalau tidak datang. Ya, Sabtu tetap kebaktian kaum muda remaja jam 5:15. Kemudian Minggu kebaktian Paskah. So, ya, Minggu kebaktian Paskah, kebangkitan Yesus disertai perjamuan suci juga. Hari Minggu, hari Paskah, kebangkitan Yesus disertai perjamuan suci. Kita hanya merayakan Yesus yang mati, yang bangkit, yang memberi kuasa. Ya, mari gunakan waktu sebaik-baik. Di Jalan WR Suprat 44 Surabaya. Besok sore jam 6:45 kebaktian umum. Gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan dan Tuhan menyinari dengan matahari. Senin kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci jam 5:30 sore. Kemudian Rabu dialihkan hari Jumat pagi. Kebaktian Jumat Agung di Surabaya pagi. Jam 9 pagi disertai perjamuan suci. Kemudian Sabtu tetap kaum muda remaja 5:15 sore. Dan Minggu kebaktian Paskah di WR4 Surabaya jam 5:30. Minggu jam 6:45 disertai juga perjamuan suci. Baik, Tuhan memberkati. Ajaklah teman-teman yang lain yang tidak ada kebaktian di gerejanya untuk bisa datang kepada Tuhan juga. Jangan lupa Paskah Kaum Muda tanggal 26 persekutuan 26 April yang akan datang. Sabtu di sini. Jadi Surabaya bergabung ke sini jam 5:15 sore. Hari Sabtu tanggal 26. Kemudian bersiap-siap juga pada tanggal 14-15 Mei kita menjadi tuan rumah di Surabaya. So, ya, kebaktian Paskah persekutuan di Surabaya. Melanjutkan apa yang sudah dulu Bapak Pendeta Pong selalu Paskah persekutuan tiap tahun. Tapi tahun 2002 beliau mengatakan jangan-jangan ini Paskah terakhir. So, ya, dan betul Paskah terakhir. Nah, saya digerakkan mulai tahun lalu untuk bisa melanjutkan Paskah persekutuan di Surabaya. Tahun lalu 1 kali kebaktian. Tahun ini 3 kali kebaktian dan saya ambil hari libur. Jadi Rebu Kemis 14-15 Mei. Mei-nya libur. Jadi kalau kaum muda mau bermalam di sana silakan mendaftarkan diri, nanti diaturkan semuanya. So, ya, jangan lupa nabung juga ya. Menabung untuk bisa
kita bersama-sama melayani Tuhan di Surabaya, di Empire Palace, oke ya, di Empire Palace Surabaya. Baik, didoakan supaya Tuhan buka firman, buka jalan semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mohon bantu doa adik saya yang besok UN, Caroline Seba di Jakarta, dari Caroline Seba di Jakarta. Kaum muda remaja Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Milka Oserawa Dongalemba, Ibu Wijaya Hendra Hari. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 12 sampai 18 April 2014. Ibu Milka Oserawa Dongalemba, Ibu Wijaya hari ini 12 April. Isa Yono hari ini Surabaya 12 April. Bintang Bayu Aprila Putra Surabaya 13 April. Samuel Nividian Alfon Surabaya 13 April. Nona Aprilia Santoso 15 April. Fortunatus Yosantonino Stiono Putra Nino 16 April. Verena Natania Darmawan 16 April. Disti Sinta Pasa Ardiani Disti 17 April. Dan lain-lain, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa buat sekali lagi yang menghadapi ujian nasional hari Senin. Tuhan, Engkau tolong. Beri sehat, kuat dari surga, hikmat, akal budi, pertolongan, baik dalam belajar, baik dalam mengerjakan soal-soal, semua bisa menjawab dengan baik dan benar oleh hikmat Tuhan. Dan lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Beri kejujuran kepada mereka semua, beri penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya, Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih tugas-tugas kami, Engkau tolong kiranya Tuhan. Baik kebaktian Jumat Agung di sini di Surabaya, Pasca di sini di Surabaya, umum, sekolah minggu, juga kaum muda remaja semua bukakan firman sebagai pembuka jalan semua. Juga kebaktian di Medan, Engkau tolong juga. Kemarin di Mojokerto Engkau sudah tolong. Di Medan juga bukakan firman. Akhir bulan ini bukakan firman. Gerakkan jiwa datang kepadamu. Juga di Surabaya 14-15 Mei Engkau juga tolong. Buka firman. Buka jalan semua. Terima kasih Tuhan. Dan perjalanan kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh. Lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Yang tidak hadir Engkau jamah, di lain kesempatan bisa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sertai kami, tiba di rumah selamat besok, pagi, sore, bisa kembali setia beribadah kepadamu. Terima kasih, latihan kor kaum muda di sini di Surabaya, Tuhan urapi semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.